Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Chelsea Olivia Jega. Saya merupakan mahasiswa Universitas Prima Indonesia, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Program Studi Keperawatan. Apa sih sadari itu? Sadari merupakan pemeriksaan payudara sendiri yang dapat dilakukan secara mandiri. Kira-kira kenapa ya harus melakukan sadari? Nah, sekarang ini sangat banyak wanita menderita kanker payudara akibat minimnya pengetahuan cara mendeteksi dini kanker payudara. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan sadari secara mandiri di rumah. Perlu diingat, sadari ini dapat dilakukan 7-10 hari setelah periode masa haid. Sadari dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu inspeksi, yaitu melihat payudara, dan yang kedua, palpasi dengan cara meraba payudara. Nah, untuk itu, mari kita lakukan sadari secara bersama-sama. Inspeksi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan menaikkan kedua tangan ke atas kepala. Lalu yang kedua tangan berada di belakang badan atau di belakang punggung. Setelah itu, yang ketiga, kedua telapak tangan berada di sisi badan, lalu kepala posisinya ke arah bawah untuk melihat area payudara. Nah, inspeksi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, circle atau melingkar. Yang kedua, vertikal. Lalu yang ketiga, zigzag. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengangkat satu tangan dan memulai dari area aksila. Yang pertama, kita akan mengangkat kedua tangan hingga di atas kepala, lalu kita akan melihat apakah kedua payudara simetris atau asimetris, apakah kedua payudara mengalami kelainan bentuk seperti kerutan, lalu kita akan melihat apakah kedua payudara mengalami perubahan warna seperti kemerahan. Yang kedua, kita akan meletakkan kedua tangan kita di belakang pinggang, lalu kita akan memperhatikan apakah kedua payudara simetris atau asimetris, lalu apakah terjadi kelainan bentuk seperti kerutan, lalu kita akan memperhatikan apakah kedua payudara mengalami perubahan warna seperti kemerahan. Yang ketiga, kita akan meletakkan kedua tangan kita di sebelah sisi kanan dan kiri tubuh, lalu kita akan menunduk ke bawah dan memperhatikan apakah kedua payudara asimetris atau simetris, memperhatikan juga apakah terjadi kelainan bentuk, dan kita akan memperhatikan apakah kedua payudara mengalami perubahan warna seperti kemerahan. Yang kedua, kita akan melakukan metode palpasi dengan mengangkat satu tangan ke atas, lalu melakukan gerakan berputar atau circle menyeluruh ke seluruh bagian payudara. Nah, kita mulai dari aksila, lalu kita melakukan gerakan memutar sampai ke area puting. Di sini kita akan menilai apakah ada benjolan seperti kacang hijau maupun kacang merah. Lalu kita akan masuk ke area puting dengan cara menekan lembut. Apakah ada keluar cairan berwarna kuning, merah, ataupun bening. Lalu kita akan melihat apakah puting masuk ke dalam atau tidak, dan apakah puting bersisik, memerah, maupun bengkak. Kita dapat melakukannya seperti contoh video di samping ini. Yang kedua, kita akan mengangkat kedua tangan ke atas lalu melakukan gerakan naik turun atau vertikal. Kita akan meraba seluruh bagian payudara dari bagian pinggir hingga ke tengah. Lalu kita akan melihat apakah ada benjolan seperti kacang merah maupun kacang hijau. Lalu kita akan melihat area puting dan memeriksanya dengan cara menekan lembut apakah ada keluar cairan berwarna kuning, merah, atau bening, apakah puting bersisik atau tidak, lalu apakah puting masuk ke dalam atau tidak. Kita dapat melakukannya seperti contoh video di samping ini. Kita akan melakukan gerakan yang ketiga, yaitu dengan mengangkat tangan ke atas, lalu melakukan pemeriksaan dengan gerakan ginjal atau keluar dan masuk di bagian payudara. Lalu kita akan memeriksa apakah terjadi benjolan seperti kacang merah maupun kacang hijau. Lalu kita akan menekan area puting dengan lembut, lalu melihat apakah ada keluar cairan berwarna kuning, merah, ataupun bening. Lalu apakah puting masuk ke dalam atau tidak, puting bersisik atau tidak, memerah atau tidak, maupun bengkak. Kita dapat melakukannya seperti contoh video di samping ini.
cara melakukan sadari. Ingat, kita harus saling menjaga dan saling mendukung karena itu adalah kekuatan terbesar kita sebagai sesama perempuan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam sehat, see you in the next video.